Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 23 November 2025. Judul renungan hari ini adalah Pengampunan dan Penyembuhan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Yakobus 5 ayat 16 yang berbunyi, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Ada prinsip ilahi yang diungkapkan dalam ayat di atas yang sering diabaikan banyak orang, yaitu fakta bahwa penyembuhan dapat terjadi bukan hanya melalui doa, tetapi juga melalui ketulusan hati kita, kerendahan hati, dan kasih kita satu sama lain dalam tubuh Kristus. Misalnya, ketika engkau menyinggung perasaan saudara seimanmu, engkau seharusnya segera berkata, "Maafkan aku salah karena telah berbicara seperti itu kepadamu. Aku telah salah menilaimu, maafkanlah aku." Itulah artinya mengakui kesalahan satu sama lain. Artinya, cukup rendah hati untuk mengakui ketika engkau telah berbicara kasar, salah menilai seseorang, atau menyimpan dendam di hatimu. Selain itu, daripada mengutuk atau mengkritik orang lain, berdoalah untuk mereka. Alkitab mengatakan bahwa ketika engkau melakukan ini, itu menuntun pada kesembuhan. Bacalah kembali ayat pembuka. Hal ini mengingatkan kita pada kesaksian luar biasa yang disampaikan bertahun-tahun lalu oleh R.W. Schambach tentang dua wanita di gereja yang ia gembalakan. Salah satunya menderita gondok yang tak kunjung sembuh meskipun telah didoakan berkali-kali. Wanita lainnya tidak dapat menerima Roh Kudus terlepas dari siapapun yang menumpangkan tangan kepadanya. Tanpa diketahui banyak orang, kedua wanita itu menyimpan dendam lama satu sama lain. Suatu hari, saat kebaktian gereja, pendeta mengamati perilaku mereka dan tergerak untuk turun tangan. Ia dengan berani menegur mereka dan mendesak mereka untuk berdamai. Saat mereka saling memaafkan dan berpelukan dengan penuh air mata, sebuah mujizat terjadi seketika. Gondoknya lenyap, dan wanita yang satunya lagi mulai berbicara dalam bahasa roh. Tidak perlu doa tambahan, sungguh pelajaran berharga. Terkadang, yang mungkin menghalangi mujizat seseorang bukanlah kurangnya doa, melainkan sikap mereka. Mungkin mereka menyimpan dendam, kepahitan, atau menolak untuk hidup dalam kasih. Tuhan memperhatikan bagaimana engkau memperlakukan saudara-saudarimu di dalam Kristus. Bersikaplah hangat dan penuh kasih kepada semua orang. Jangan pernah ada orang yang tidak engkau sukai. Beberapa orang menyapa dan berinteraksi dengan orang lain dengan gembira, tetapi ketika menyangkut individu tertentu, sikap mereka berubah. Itu bukan cara Kristus. Dia memanggil kita untuk saling mengasihi, mengampuni dengan tulus, dan hidup damai dengan semua orang. Jangan menyimpan dendam. Seperti yang dikatakan Alkitab, cepatlah mengampuni dan lebih cepat lagi berdoa bagi mereka yang membencimu, menganiayamu, atau memanfaatkanmu dengan jahat. Itulah jalan menuju hidup yang sehat, utuh, dan penuh berkat. Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas kerendahan hati dan kasih yang telah dibangkitkan oleh firman-Mu dan Roh Kudus dalam diriku. Aku hidup dalam kasih kepada semua orang, cepat mengampuni dan siap bersyafaat bagi sesama. Aku adalah saluran penyembuhan, pemulihan, dan kedamaian, dan hatiku penuh dengan kasih karunia-Mu dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Kolose 3 ayat 13, Matius 5 ayat 23-24, 1 Petrus 3 ayat 7. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.